نزلا بما كانوا يعملون। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके रहने के लिए बाग हैं। ये मेहमानी उन कामों की जजा है जो वो करते थे। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul adzim. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hikmah yang terdapat dalam kitab Hikam, yang tentunya daripada tulisan yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka pada kali ini kita akan membahas hikmah yang keenam. Dalam hikmah yang keenam ini maka kita berikan judul dengan judul doa dan ijabah. Dengan judul doa dan ijabah, dan juga penjelasan tentang ridho dengan pilihan Allah. Baiklah hadirin sekalian, kita baca ungkapan daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengungkapkan, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika wa huwa domina lakal ijabah bima yakhtaruhu laka la bima takhtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Saya ulangi, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika wa huwa domina lakal ijabah bima yakhtaruhu laka la bima takhtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Artinya, janganlah karena keterlambatan datangnya pemberiannya kepadamu saat engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, menyebabkan engkau putus asa, sebab Dia telah menjamin bagimu suatu ijabah atau pengabulan doa dalam apa-apa yang Dia pilihkan bagimu, bukan dalam apa-apa yang engkau pilih untuk dirimu, dan pada waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Saya ulangi, janganlah karena keterlambatan datangnya pemberiannya kepadamu saat engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, menyebabkan engkau berputus asa, sebab Dia telah menjamin bagimu suatu ijabah atau pengabulan doa dalam apa-apa yang Dia pilihkan bagimu, bukan dalam apa-apa yang engkau pilih untuk dirimu, dan pada waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Ini dalam masalah doa dan ijabah. Doa adalah sebuah bentuk ibadah, dan dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya, dan Dia Allah Subhanahu wa ta'ala pasti kabulkan.
Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, Allah berfirman kepada kalian, ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Tanda seorang mukmin sejati adalah lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang dapat diusahakan oleh tangannya sendiri. Ketika doa yang kita panjatkan seolah tidak mendapat pengabulan dari Allah Ta'ala, di situ terdapat ruang pengetahuan yang kosong yang harus kita cari dan isi. Doa di sini bukan hanya terkait masalah duniawi, tetapi juga termasuk dalam hal spiritual. Dalam masalah doa, jadi bukan masalah duniawi semata, tetapi juga termasuk dalam masalah penghambaan atau bentuk spiritual. Misalkan, jika berdoa agar diterima taubatnya dan dibersihkan dari segala dosa. Jadi hakikatnya setiap doa yang kita panjatkan adalah sebuah refleksi lah. Sebuah refleksi dari objek yang telah Allah siapkan. Tidak serta-merta kita menginginkan sesuatu di dalam hati kecuali telah ada objeknya. Tanpa objek yang telah Allah disediakan, pada dasarnya setiap orang tidak akan punya keinginan untuk berdoa. Seperti ketika menginginkan sebuah makanan karena baunya sudah tercium dari jauh. Hanya saja manusia kerap terjebak oleh ketidaksabaran dan waham. Apa itu waham? Waham itu kesalahan pemikiran. Kesalahan pemikiran tentang dirinya sendiri. Seperti ketika seorang sahabat meminta kepada Rasulullah SAW agar berjodoh dengan seorang perempuan, maka jawaban Rasulullah SAW adalah, sekalipun dirinya dan seluruh malaikat memanjatkan doa, maka bila itu bukan haknya dan tidak tertulis di Lauh Mahfuz, pasti tidak akan terlaksana. Keinginannya untuk memiliki jodoh adalah sebuah isyarat dan objek yang telah Allah sediakan. Tetapi keinginannya akan perempuan tertentu adalah karena syahwat dan wahamnya yang masih belum surut. Doa membutuhkan pengenalan atau makrifah akan Allah dan akan diri sendiri. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi makhluknya. Lebih dari seorang ibu mengetahui kebutuhan bayinya. Allah telah berjanji akan mengabulkan doa sesuai dengan firman-Nya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu semua kepadaku, aku akan mengijabah doamu semua. Allah berfirman, Tuhanmu lah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri. Tidak ada hak bagi mereka untuk memilih. Jadi sebaiknya seorang hamba yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi mengakui kebodohan dirinya, sehingga tidak memilih sesuatu yang tampak baginya sepintas baik, padahal ia tidak mengetahui bagaimana akibatnya. Karena itu bila Tuhan yang maha mengetahui, maha bijaksana memilihkan untuknya sesuatu, hendaknya rela dan menerima pilihan Tuhan yang maha pengasih, maha mengetahui dan maha bijaksana.
walaupun pada lahirnya pahit dan menyakitkan rasanya, namun itulah yang terbaik baginya. Karena itu bila berdoa kemudian belum juga terkabulkan keinginannya, janganlah terburu-buru putus asa. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Dan mungkin jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan mungkin jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maka Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu ketika mengartikan ayat tadi yang saya bacakan, yang mana ayatnya dan mungkin jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan mungkin jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maka Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu ketika mengartikan ayat ini, sungguh telah diterima doamu berdua, yakni Musa dan Harun alaihimassalam, yaitu tentang kebinasaan Fir'aun dan tentaranya. Maka hendaklah kamu berdua tetap istiqamah, sabar dalam melanjutkan perjuangan dan terus berdoa, dan jangan mengikuti jejak orang-orang yang tidak mengerti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Jadi Quran surat Yunus. Maka terlaksanaannya kebinasaan Fir'aun yang berarti telah diterima doa Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam. Sesudah berapa jaraknya? Sesudah 40 tahun lamanya. Itu. Jadi bukan hal yang mudah kita berdoa kepada Allah, ijabah dari Allah. Jadi kita dalam berdoa ini jangan mengatur. Kita ini dianjurkan untuk berdoa itu yang umum-umumnya saja. Seperti kita meminta jodoh misalkan. Jangan sampai kita menentukan dalam doa kita, saya ingin dengan sebulan, saya ingin menikah tanggal segini dengan di tempat ini, kemudian saya nanti ingin punya anak sekian, kemudian memiliki uang sekian. Tidak. Jadi dalam berdoa ini jangan detail, jangan sedetail mungkin, tapi yang umum-umum saja. Ijabah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti akan dikabulkan doamu selama tidak terburu-buru serta mengatakan aku telah berdoa dan tidak diterima. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada orang berdoa melainkan pasti diterima Allah doanya, atau dihindarkan daripadanya bahaya, atau diampuni sebagian dosanya, selama dia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa atau untuk memutus silaturahim. Nih catat. Sekali lagi saya katakan bahwasanya Anas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada orang berdoa melainkan pasti diterima Allah doanya. Atau jika tidak terlihat apa yang dia doakan, apa yang dia minta, dihindarkan daripadanya bahaya, atau diampuni sebagian dosanya, selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa atau untuk memutus silaturahim. Syekh Abu Abbas Al-Mursi ketika ia sakit, dalam suatu hikayah, datang seseorang membesuknya dan berkata, semoga Allah menyembuhkanmu, afaqallah.
Afakallah ya Syekh. Abu Abbas terdiam dan tidak menjawab. Kemudian orang itu berkata lagi, Allah yuafik. Maka Abu Abbas menjawab, apakah kamu mengira aku tidak memohon kesehatan kepada Allah? Sungguh aku telah memohon kesehatan dan penderitaanku ini termasuk kesehatan. Masya Allah. Ketahuilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kesehatan dan dia berkata, selalu bekas makanan Khaybar itu terasa olehku dan kini masa putusnya urat jantungku. Allah. Rasulullah ini pernah memakan makanan yang mana makanan tersebut pernah dituangkan racun oleh orang-orang Yahudi. Apakah Rasulullah tidak pernah berdoa untuk menghilangkan racun tersebut? Lalu kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan selalu bekas makanan Khaybar itu terasa olehku dan kini masa putusnya urat jantungku? Sampai ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati ajalnya, beliau mengatakan seakan-akan memang dari akibat racun yang tertuang pada makanan tersebut masih terasa itu akibatnya. Maka coba perhatikan, Abu Bakar As-Siddiq memohon kesehatan dan meninggal terkena racun. Memohon kesehatan, tapi meninggal terkena racun. Perhatikan pula Umar bin Khattab memohon kesehatan dan meninggal dalam keadaan terbunuh. Allah. Umar bin Khattab ini ditusuk. Ketika ditusuk, apakah Umar bin Khattab tidak meminta kesehatan, kesembuhan? Meminta. Namun meninggal dalam keadaan terbunuh. Beliau tidak sembuh. Beliau tidak sembuh. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian Utsman bin Affan memohon kesehatan dan juga meninggal dalam keadaan terbunuh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memohon kesehatan dan juga meninggal dalam keadaan terbunuh. Maka bila engkau memohon kesehatan kepada Allah, mohonlah menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Maka sebaik-baik seorang hamba ialah yang menyerahkan segala sesuatunya menurut kehendak Tuhannya dan meyakini bahwa apa yang diberikan Tuhan kepadanya itulah yang terbaik walaupun tidak sejalan dengan nafsu syahwatnya. Dan syarat utama untuk diterima doa ialah keadaan terpaksa atau kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya? Itu dalam Quran surat An-Naml. Maka keadaan terpaksa atau kesulitan itu apabila merasa tidak ada sesuatu yang diharapkan selain semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Keadaan terpaksa atau kesulitan itu apabila merasa tidak ada sesuatu yang diharapkan selain semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dapat membantu lagi, baik dari luar berupa orang dan benda atau dari dalam diri sendiri. Itu. Maka intinya kita kembalikan kepada ungkapan daripada
Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi bin du'ai mujiban liya'sika fahuwa domina lakal ijabah bima yakhtaruhu laka la bima takhtaru li nafsika wa pil waqtil ladhi yuridu la pil waqtil ladhi turid. Janganlah karena keterlambatan datangnya pemberian Allah kepadamu saat engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan engkau berputus asa, sebab Dia telah menjamin bagimu suatu ijabah atau pengabulan doa dalam apa-apa yang Dia pilihkan bagimu, bukan dalam apa-apa yang engkau pilih untuk dirimu, dan pada waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki.